ala kulli mukallafin an ya'rifa ma yajibu fi haqqi ta'ala wa ma yastahilu wa ma yajuz. Maka wajib bagi setiap orang mukallaf itu untuk mengetahui perkara yang wajib bagi Allah, perkara yang mustahil bagi Allah, dan perkara yang jaiz bagi Allah. Man huwal mukallaf? Siapa orang mukallaf? Satu, orang Islam yang sudah balik, berakal, yakni enggak gila, dan sampai dakwah Islam kepadanya. Wajib mesti mempelajari sifat wajib bagi Allah, mustahilnya, dan sifat jaiz bagi Allah. Lalu bagaimana kalau enggak belajar? Dosa. Ya. Gimana kalau enggak belajar? Enggak tahu. Karena enggak belajar jadi kagak tahu. Karena enggak tahu, semua ibadah ini lakukannya enggak diterima sama Allah. Na'udzubillah. Duduk di majelis ilmu, belajar sifat wajib bagi Allah apa aja, mustahilnya apa aja. Karena yajibu ala mukallaf. Ketika ini orang muslim udah balik, nah kalau pantar kayak begini, dia enggak ngaji, dia enggak sholat, belum dosa. Ketika dia sholat, dia puasa, dia ngaji, imtihan untuk membiasakan kebiasaan yang baik. Bokelak nanti dia dewasa punya kewajiban ngaji, sholat, dan yang lain-lain. Tapi kalau yang udah balik, dia muslim, dia balik nggak gila, dia nggak belajar, amal ibadahnya bisa nggak diterima sama Allah. Kata siapa? Bukan kata saya, bukan kata Ustaz Amir. Imam Ghazali yang bilang, la yasihul ibadah qabla ma'rifatil ma'bud. Nggak sah ibadah seseorang sebelum dia mengenal Tuhan yang disembahnya. Nah, cara mengenal Tuhan kita, yakni duduk di majlis ilmu, mempelajari sifat wajib bagi Allah, mustahil dan jaiz. Fayajibu fi haqqi ta'ala al-wujud. Satu, maka wajib bagi Allah bersifat wujud. Apa wujud artinya? Ada. Lawanannya enggak ada. Wa dalilu ala dzali, kalau Allah itu emang wujud, Allah emang ada, dalilnya mana? Buktinya mana? Kalau emang Allah itu ada, wujudu hadhil makhluqat, adanya ini alam dunia. Kira-kira Bu nih, ya, Ibu datang ke rumah Ustaz Solihin ke sini, lempengan tahu-tahu ada tuh, ada apa tuh situ? Cemilan, ya. Lalu tuh yang bertamu datang nih ibu-ibu. Ini siapa yang ngasih makan di depan? Lalu Bang Dedi keluar. Oh Bu, tadi makanannya Bu terbang dari warung langsung. Dia terbang ke piring, tuh piring terbang ke depan. Kata tamunya, lu gila ya Bang ya? Mana mungkin namanya itu terbang sendiri, nyiapin sendiri. Oh nggak mungkin. Oh tadi ada anak muda yang nyiapin. Begitupun alam dunia ini. Nggak mungkin gujuk-gujuk ada ini alam. Pasti ada yang mencipta. Nah, ini semua bukti adanya Allah Ta'ala. Itu dalil secara akalnya. Benar nggak Bu? Nerima nggak akal kita? Mana dalil Qur'annya? Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada di keduanya. Lalu mesti bagaimana kita nih? Kalau memang kita yakin ada Allah, yakin nggak kira-kira nih kita? Yakin nggak ada Allah? Ini khususnya yang udah pada balik nih, yakin gak ada Allah? Total yakinnya? Total, mantep yakinnya. Lah kalau emang masih yakin sama Allah, ngapa ngelawan sama orang tua mulu? Yakin gak sama Allah? Ngapa masih doyan maksiat? Na'udzubillah. Lalu bagaimana sifat kita ketika kita yakin adanya Allah, banyak ingat sama Allah dalam segala hal keadaannya. Kita sering galau gak kira-kira nih? Ini kayaknya muka-muka sering galau mulu ini. Ibu-ibu dikit marah-marah mulu, dikit marah-marah mulu ya. Entah sama laki, entah sama bocah, enggak Bu? Sekarang saya tanya, apa yang buat kita galau? Ini sebelum saya tutup, langsung tahu kita doa. Yang paling sering kita bikin pusing, anak muda bilang galau. Kalau bahasa ratibnya apa? Ham. Ya farijal ham, ya kasyifal lakum. Ham tuh galau kalau anak muda bilang. Kalau bahasa apa lagi yang enak sebutnya? Pusing.
Bukan pusing meriang, pusing galau. Umet. Kos apa? Ada yang bilang lagi koslet nih, koslet. Ya. Nah sekarang saya tanya sama ibu-ibu nih, ya sama abang-abang nih, bapak-bapak khususnya, yang paling sering kita bikin galau apa? Tuh. Mewakili. Tuh berarti ibu-ibu udah jawab tuh. Bang. Berarti duit betul. Hah? Ya. Apalagi? Hah? Jadi setelah disurvei membuktikan, ini udah saya observasi ibu. Tahu nggak observasian? Diteliti orang kita kebanyakannya pusingnya urusan dunia. Nggak ngaji udah 6 bulan biasa aja. Naik motor sama perempuannya belum nikah, pelukan, padahal itu dosa besar, biasa aja. Sekarang akhir zaman bu, hati-hati. Ibu punya anak perempuan, dilancongin sama pacarnya, dia pegangan tangan, ibu kena dosa juga. Kenapa? Menjadi perantara orang buat maksiat. Nah sekarang orang sekarang maksiat pede, itu tanda akhir zaman, deket mau kiamat kayak begitu. Anak bilang sama orang tua ngerasa nggak dosa, padahal dosa gede. Baru doang, hati-hati, belum kebentak sama orang tua, dosa besar. Tapi biasa aja nggak merasa berdosa. Jadi orang sekarang maksiat tapi nggak merasa dosa. Nauzubillah. Jadi faktor utamanya apa kan? Yang sering kita bikin galau bab dunianya, kurang zikirnya. Tadi sejam juga tuh. Kok sama duit kayaknya agak mampet mulu Ustaz. Kalau kata ulama kurang zikirnya. Ini usaha mampet-mampetan mulu nih, kurang zikirnya. Ini ulama bukan saya yang bilang ibu ya. Apalagi masalahnya? Ini rumah tangga berantem mulu ya, saban pulang-pulang kerja bini manyun be. Akhir berantem lagi. Laki bini kurang zikirnya. Lah coba wadah. Ya. Coba kalau ibu rutin zikir, si suami rutin zikir, walau cuma 1 wiridan didawamin, coba dah. Cobalah sini. Karena udah saya praktekin. Yang tadinya marah-marah mulu berkurang. Yang tadinya ngeluh mulu mulai berkurang. Kenapa? Karena hati kita Allah kasih nur cahaya, nanti timbul ada rasa syukur. Mau marah-marah udah segen. Kenapa? Nggak boleh berubah juga bu laki-laki. Buang waktu doang gue marah-marah dah. Nah jadi saya kasih solusi buat kita semua. Kalau kita yakin adanya Allah, banyak sih. Ini jangan sebulan sekali doang. Ya. Saya dikasih sama guru, tapi mau diamalin gak nih? Insyaallah. Ya. Ini fadilahnya ada 2. Anda insyaallah doang lagi. Ini diamalinnya ba'da maghrib sama ba'da subuh. Pendek banget. Makanya saya mau ngamalin karena pendek. Kalau panjang-panjang saya nggak mau. Nah, ba'da maghrib sama ba'da subuh. Fadilahnya 2. 1 fadilahnya insya Allah Allah buang rasa cemas, rasa takut. Itu di ratib kita baca nggak rasa takut, kita pinta sama Tuhan. Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Ya Allah, berilah rasa aman kepada rasa takut kami. Ya amanal khaifin salimna mimma nakhaf. Wahai zat yang beri aman rasa takut, berikanlah kami keselamatan dari rasa takut. Karena tiap hari kita punya rasa takut. Takut nggak punya duit, takut sama orang, macam-macam. Nah ini wirid kata saya punya guru buat menghilangkan rasa takut, cemas. Yang kedua untuk menstabilkan ekonomi. Kalau kata ulamanya mah untuk menstabilkan ekonomi. Kalaupun lagi bokek nggak bokeh-bokeh pisan. Jadi nggak nyungsep pisan. Sekalipun bahasa lagi susah, rokok tetap jalan walaupun cuma beli setengah doang. Nggak sampai total habis banget duitnya. Ini guru saya yang bilang ibu,
Dan ini saya amalin sama santri saya saban maghrib sama pada subuh. Mau nggak saya kasih kira-kira? Tapi diamalin. Insya. Nah, bacaannya itu ya latifu apa? Jangan diputus ya, jangan ya latif jangan. Dibaca domahnya. Ya latifu ya latifu ya latifu, hitung sampai 129 kali. 129 kali. Apal? Apal ya? Apa? Nah, nanti ada baca lanjutannya nih. Cuman 7 kali karena agak panjang, mungkin bulan depan saya tulisin, saya bagi-bagi. Allahu latifum, nanti penutupnya 7 kali. Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu ma yasha wa huwal qawiyul aziz. Nah, nanti sebelum baca itu niatnya niat zikir Ibu ya. Jangan niat dapat duit, niatnya niat sih. Nanti dari keberkahan zikir-zikir yang kita baca nih saban bulan, jadi punya zikir harian, punya zikir mingguan, punya zikir bulanan. Insya. Nah, tuh zikir hariannya saya kasih tuh Bu tuh. Ya, ya latifu sebanyak 129 paling 2 menit apa 3 menit. Ya. Nanti penutupnya saya kasih tulis, nanti tiap bulan saya kasih bulan depan insya Allah. Ya, itu zikir harian kita, baca pada maghrib sama pada subuh. Ya. Nah, kalau zikir mingguannya, kalau referensi yang saya belajar sama guru, udah yang pendek-pendek aja Bu. Ya, yang pendek-pendek aja. Apa contohnya? Ratibul Haddad. Dibaca Bu ya. Atau Ratibul Atos, ratib mingguan. Nah, di sini dibaca nih yang mau solihin sama anak-anak. Ratibul Haddad atau Ratibul Atos. Nah, kalau bulanannya kita zikir apa? Bulanan kita nih selawat tibil kulo ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, menjadi bisa ilmu yang manfaat. Amin. Ya. Jadi ayo tambah kita punya zikir, walaupun zikirnya sedikit tapi istiqomah. Insya Allah hidup kita akan lebih tenang. Ya, insya mau lagi lapang tenang, mau lagi susah tenang, mau lagi tenang insya Allah. Nah, zikirin rumah kita biar nur cahaya zikir itu menyebar ke seluruh penjuru kita punya rumah. Ya, bagi orang yang sudah tasawuf ya, ahli tasawuf itu akan merasakan rumah-rumah yang dibacakan zikir. Akan terasa cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan buat ngamalin ilmu. Amin ya rabbal alamin.